Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Suzuki Baleno Hatchback Facelift 2022 yang semakin ganteng, semakin berkarakter, semakin kaya fitur, dan juga semakin modern. Mobil ini meluncur pada ajang Gias 2022 dan kami berkesempatan langsung untuk mengetes mobil ini dalam jangka panjang. Lantas, seperti apa fiturnya, seperti apa mesin baru yang diusungnya, apakah dia lebih irit, apakah dia lebih bertenaga dibandingkan sebelum facelift? Ikuti terus video ini. Oke, sebelumnya kami sudah membuatkan video first impressionnya. Anda bisa klik link di atas untuk melihat detail dari perubahan mobil ini dibandingkan sebelum facelift. Mobil ini memang berubah secara desain, tetapi secara mesin, secara penggerak dia juga berubah. Dia kini menggunakan mesin 1500 cc dan juga fiturnya bertambah kaya. Tidak hanya itu, dia desainnya itu lebih berkarakter dibandingkan sebelum facelift. Kalau boleh jujur, Suzuki Baleno sebelum facelift itu memang dia merupakan mobil yang berasal dari India, bukan dari Suzuki Jepang. Dia tuh desainnya memang oke, modern, tetapi memang kami nilai itu kurang berkarakter dibandingkan pesaing-pesaingnya. Nah, di faceliftnya ini 2022 ini dia kini memang secara body shell dia masih sama, tetapi perubahannya itu justru dia lebih ke arah modern dan lebih bisa diterima gitu dibandingkan sebelum facelift, dan dia jauh lebih berkarakter. Nah, sebelum saya membahas mesinnya dan fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan sebelum berkendara, saya akan membahas sedikit sejarah tentang Suzuki Baleno yang ada di Indonesia. Oke, Suzuki Baleno itu pertama kali meluncur di tahun 90-an. Memang Suzuki itu gemar sekali menghadirkan model-model yang tidak ada rivalnya. Ada rivalnya saat itu, yaitu Honda City Persona. Kalau Anda ingat di tahun 90-an, waktu itu memang dia belum ada Toyota Soluna, belum ada Toyota Vios. Jadi memang Suzuki Baleno itu saat itu bersaing dengan Honda City Persona, Honda City Type Z untuk faceliftnya. Dan perlu diingat, Suzuki Baleno itu sebelumnya adalah sebuah sedan. Berlanjut ke tahun 2016, Suzuki menghadirkan versi sedan lagi, tapi bukan Baleno namanya, melainkan Suzuki Ciaz. Dan di 2017, Suzuki menghadirkan lagi Suzuki Baleno Hatchback yang benar-benar didatangkan langsung dari India. Dan versi facelift pun yang seperti yang ada di sebelah saya ini masih merupakan unit impor dari India alias CBU. Kemudian untuk bagian depannya bisa dilihat memang dia hadir dengan desain yang lebih segar, lebih modern, dan juga lebih berkarakter. Apalagi dia dilengkapi dengan warna biru seperti ini. Ini tampaknya warna hero color dari Suzuki Baleno Hatchback facelift yang tidak ditemukan di sebelum facelift, dan dia itu dengan warna ini cenderung lebih mewah gitu. Kemudian untuk lampu dia sudah LED dengan proyektor, dan LED tidak hanya di headlamp tetapi juga fog lamp ya, sudah menggunakan bohlam LED. Kemudian kita lihat untuk mesinnya. Mesinnya pun dia berubah dibandingkan sebelum facelift. Ini dia mesinnya. Jika sebelum facelift itu dia ditenagai oleh mesin 1400 cc 4 silinder, kini dia sama dengan Suzuki R3. Suzuki Baleno Hatchback Facelift ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 105 horsepower serta torsi 138 Nm. Mesin ini berpadu dengan dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan, dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Oke, untuk bagian-bagian lainnya kami sudah bahas di video first impression. Untuk bagian samping, bagian belakang, bagian bagasi, serta duduk di bangku baris belakang, kami sudah bahas semuanya. Sekarang saatnya kita duduk di balik kemudi untuk tahu lebih dalam soal fitur-fitur yang ada di Baleno Hatchback Facelift ini. Nah, ini dia ruang kabin dari Baleno Hatchback Facelift. Memang kalau desain dashboardnya dia berubahnya cukup signifikan. Iya, tidak signifikan juga iya. Jadi memang untuk desainnya itu agak mirip, tetapi ini salah satu perubahannya adalah AC-nya ini. Jika di sebelum facelift itu dia modelnya tegak berdiri, kini menjadi rata tidur seperti ini. Kemudian untuk head unitnya dia desainnya seperti ini, masih aftermarket.
Dan ini dia perbedaannya dibandingkan versi India, karena di versi India itu dia desainnya itu justru terintegrasi. Kalau di versi Indonesia dia menggunakan aftermarket dan dia layarnya itu kecil dan kayak agak memaksakan gitu. Jadi kelihatan desainnya kurang rapi. Tetapi untungnya desain dashboard dan desain interiornya ini, perpaduan warnanya dia membuatnya itu lebih rapi dan lebih modern dibandingkan sebelum facelift. Seperti misalkan aksen aluminium brush di bagian sini, dan juga ada aksen biru di sini, dan juga di bagian door trim ini ada aksen birunya, dan ada bahan soft touch-nya di bagian sini. Nah, jadi lumayan keren gitu dibandingkan sebelum facelift. Ditambah AC sudah digital, setirnya ini mirip dengan Suzuki Swift dan juga Suzuki R3. Dia ada fitur cruise control. Di sini ada tombol untuk mengatur head unit, dan di sini untuk konektivitas smartphone untuk mengatur telepon dan juga voice recognition. Dan sebagai pelengkap, Baleno Hatchback Facelift ini dia dilengkapi dengan layar head-up display yang modelnya dipantulkan. Yang menarik adalah interface-nya cukup banyak. Jadi dia ada di sini ada speedometer, RPM, jam, dan juga pilihan transmisi. Dan ditekan lagi untuk tombol HUD-nya ini, dia ada kecepatan yang tampil secara digital dan ada pilihan transmisinya dan jam. Kemudian ditekan lagi, ada lagi interface lainnya, yaitu aktual konsumsi bahan bakarnya. Tuh, jadi ini cukup menarik. Nah, ini ada 3 pilihan display pokoknya untuk head-up display ya. Dan yang lebih menariknya lagi, dia bisa dinonaktifkan. Dia tidak seperti milik Mazda 2 tipe tertinggi, yaitu tipe GT yang head-up display-nya tidak bisa dinonaktifkan. Jadi ketika kita merasa tidak butuh atau kadang-kadang itu agak mengganggu, jadi dia tetap aktif dan tidak bisa dinonaktifkan. Kemudian untuk jok, dia dilengkapi dengan bahan fabric, dia dilengkapi dengan warna hitam, dan ada dot-dot biru di bagian sini karena dia senada dengan bagian door trim dan juga bagian dashboard. Kemudian transmisi, dia model biasa karena dia dilengkapi dengan transmisi otomatis konvensional, jadi ini sama dengan model Suzuki lainnya. Kemudian untuk handbrake, dia masih manual, belum elektrik. Di sini ada kompartemen penyimpanan dan ini berfungsi sebagai armrest. Jadi ini cukup menyenangkan. Untuk armrestnya sendiri dia memang kapasitasnya tidak cukup luas. Ini tergolong kecil sih. Dan untuk posisi berkendara ini juga menyenangkan karena dia bisa diatur secara tilt maupun teleskopik yang cukup luas. Jadi posisi berkendara itu sangat ergonomis sebenarnya dibandingkan sebelum facelift. Nah, sebagai catatan, Baleno Hatchback Facelift ini dia memang rasanya itu bermain di segmen hatchback, tetapi terlihat tidak punya pesaing. Nah, head to headnya sebenarnya Baleno Hatchback ini dia dengan Mazda 2 hatchback, lalu juga Honda City hatchback, Toyota Yaris, dan ada juga yang di bawahnya seperti misalkan Honda Brio RS dan juga Daihatsu Sirion yang merupakan city car kelasnya. Jadi dengan harga 274,9 juta untuk tipe termahalnya ini, dan Honda City hatchback itu harga 300 juta lebih, lalu Toyota Yaris juga sekarang harga 300 juta lebih. Rasanya tuh segmen Suzuki Baleno hatchback ini cukup menarik, dan dia kini dengan harga yang cukup terjangkau dilengkapi dengan fitur-fitur yang cukup lengkap yang seperti saya sebutkan juga sebelumnya. Dan apakah dia worth to buy? Apakah secara fitur dia mumpuni? Kami rasa iya. Dan bagaimana rasa berkendaranya? Nah, langsung saja kita gas mobil ini. Sebelum melakukan impresi berkendara Suzuki Baleno Hatchback Facelift ini, kami membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bahan bakar Shell V-Power. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power tak hanya membantu meningkatkan kondisi mesin, tapi juga memaksimalkan energi dari bahan bakar dan mengurangi gesekan mesin, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Shell V-Power membantu membersihkan endapan hingga 80% yang dapat mengurangi tenaga mesin, sehingga kinerja mesin lebih efisien dan lebih berperforma. Shell V-Power, efisiensi meningkat, performa semakin baik. Sekarang ada cara lebih mudah untuk mengecek dan menambah poin Shell Anda menggunakan Shell Go Plus. Jadi Anda bisa mengecek dan menambah poin Shell Anda setelah pengisian bahan bakar. Jadi tidak perlu lagi repot-repot membawa kartu.
Salah satu hal yang menyenangkan di Suzuki Baleno hatchback facelift ini adalah posisi berkendaranya yang terasa sangat ergonomis. Oke, sebelumnya saya sudah sebutkan juga bahwa kalau posisi duduk Suzuki Baleno hatchback facelift ini menyenangkan, ergonomis, dan ketika dibawa berkendara itu rasanya, iya bener loh, ini enak posisi berkendaranya tuh, karena memang dia dilengkapi dengan pengaturan setir secara tilt dan teleskopik, lalu juga bangku yang bisa diatur ketinggian ya, maju mundur yang cukup leluasa. Ya rasanya itu pas sekali dan ergonomis. Apalagi mobil ini visibilitasnya itu cukup menyenangkan, cukup minim untuk blind spotnya. Memang dia ukuran pelarannya agak besar, tapi rasanya tidak mengganggu sama sekali untuk visibilitas blind spot gitu. Jadi so far duduk dan berkendara dengan mobil ini itu sangat ergonomis dan menyenangkan. Meski tidak disematkan fitur keselamatan kekinian, yaitu fitur radar, namun ada fitur canggih yang terdapat pada mobil ini. Di kelas hatchback memang yang tersedia fitur radar itu hanyalah Honda City hatchback. Untuk tipe tertingginya itu harganya mencapai 350 juta, yang artinya selisihnya sangat jauh dengan Suzuki Baleno hatchback ini. Nah, untuk menunjang tingkat sporty, Suzuki menyematkan fitur head-up display yang menyenangkan gitu. Serasa kita sedang mengendarai sebuah jet tempur. bukan. Maksud saya adalah, ya ini jadinya rasanya itu sporty sekali, dan informasi itu dapat tersampaikan tidak hanya melalui sistem MID. Jadi dia ditampilkan juga melalui head-up display yang sangat informatif, lalu juga dia juga banyak menunya gitu. Dan ketika Anda merasa terganggu dengan fitur ini, Anda bisa matikan, bisa dilipat. Tidak seperti milik Mazda 2 yang selalu aktif, selalu menyala, sehingga kadang kalau kita merasa tidak butuh tuh fitur itu, tidak bisa dimatikan gitu. Nah, untuk di kelas hatchback dengan harga 200 jutaan, mungkin hanya Suzuki Baleno hatchback ini yang memiliki fitur menarik seperti head-up display tersebut. Ada satu hal yang mengejutkan pada hatchback sekelas Suzuki Baleno adalah kekedapan kabinnya. Ya, jujur saya baru pertama kali mengendarai sebuah Suzuki Baleno hatchback ya saat saya mengetes mobil ini. Jadi sebelumnya belum pernah mengendarai Suzuki Baleno hatchback. Dan yang saya amazed dari mobil ini adalah kekedapan kabinnya yang luar biasa menurut saya. Luar biasanya dalam artian, jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya seperti City hatchback maupun Toyota Yaris, ini kekedapan kabinnya kami menilai yang paling baik di kelasnya. Memang untuk road noise masih agak sedikit terdengar, tapi at least untuk suara di sekitar, misalkan suara mobil yang ada di sebelah saya ini, lalu misalkan ada truk di samping mobil, dan suara motor dengan knalpot yang bising, itu tidak mengganggu gitu suaranya sampai masuk ke dalam kabin. Jadi menurut saya kekedapan Suzuki Baleno hatchback ini di atas rata-rata di kelas hatchback. Kenyamanan suspensi mungkin bukan jadi hal yang prioritas di sebuah mobil hatchback, tetapi apakah karakter suspensinya terasa lebih baik dibandingkan pesaingnya? Suspensi, memang dia bisa dikatakan bukan karakter suspensi yang terbaik di kelasnya. Jadi memang ketika di jalanan rusak atau ketika di kecepatan rendah, ketika melalui posisi tidur misalkan, dia tidak terlalu memberikan bandingan suspensi yang empuk. Begitupun saat berkendara di kecepatan tinggi. Ini saya coba ya melakukan manuver, iya masih ada sedikit gejala body roll, tetapi ya karena ini sebuah hatchback, tetap dia handlingnya cukup baik, cukup akurat gitu untuk handlingnya.
Tetapi ya kalau untuk di kelas hatchback mungkin dia bukan yang terbaik di kelasnya. Kami menilai masih lebih baik Honda City Hatchback ataupun Toyota Yaris. Honda City Hatchback sih saya agak terkejut ketika pertama kali mencoba, karena mobil itu nyaman, begitu nyaman dan begitu sporty ketika diajak menikung. Nah, di Suzuki Baleno Hatchback ini ya so-so lah untuk suspensinya, jadi dia tidak terlalu empuk, handling juga tidak sebaik para rivalnya. Dengan perubahan mesin, apakah angka akselerasinya meningkat secara pesat? Mesin adalah salah satu hal yang berubah dari mobil ini. Dia kini mendapatkan kapasitas 1500 cc 4 silinder yang sama dengan Suzuki R3 dan Suzuki Jimny. Tenaga yang dihasilkan 105 PS serta torsi 138 Nm. Transmisinya sama, otomatis 4 percepatan konvensional. Kami sudah mengetes akselerasinya 0-100 km per jam dapat ditempuh dalam waktu 11,2 detik. Cukup impresif, mengingat salah satu rival di kelasnya yaitu Honda City Hatchback mencatatkan angka yang sama persis, padahal dia tenaganya lebih besar. Tapi memang secara dimensi Honda City Hatchback itu sedikit lebih besar, sedangkan Baleno Hatchback ini sedikit lebih kompak. Nah, sebagai catatan, transmisinya dia menggunakan transmisi otomatis konvensional 4 percepatan, yang mana semua hatchback asal Jepang itu sudah mulai menanggalkan. Jadi tidak ada lagi hatchback Jepang itu yang menerapkan transmisi otomatis konvensional 4 percepatan semacam Suzuki Baleno ini. You name it. City Hatchback, Toyota Yaris, bahkan hatchback di bawah mobil ini, misalkan Daihatsu Sirion, lalu hingga Honda Brio, itu tidak ada lagi yang menggunakan transmisi otomatis konvensional. Sebenarnya tidak ada masalah, tetapi ya mungkin kehalusan berkendaranya sedikit tidak lebih unggul gitu dibandingkan transmisi CVT. Apalagi di mobil tes kami kali ini, kami merasa itu ada sedikit rasa jerky ketika kecepatan tanggung di antara 40 sampai 80 km per jam. Jadi misalkan di kecepatan segini tuh, ketika menekan gas per-4 lalu melepas gas itu ada rasa jeduk-jeduk gitu loh. Ya semoga hal ini tidak terjadi di mobil-mobil konsumen Baleno Hatchback facelift. Well, meski angka akselerasi tidak berbeda signifikan, namun konsumsi bahan bakarnya outstanding. Konsumsi bahan bakarnya luar biasa. Padahal dia satu-satunya hatchback yang menggunakan transmisi otomatis konvensional, yang rata-rata pabrikan itu mengklaim transmisi CVT itu dia lebih menjaga RPM lebih baik, lebih konstan RPM-nya, jadi konsumsi bahan bakarnya juga lebih baik dibandingkan konvensional. Nyatanya tidak. Di Baleno Hatchback facelift ini Suzuki berhasil mematahkan stigma tersebut, karena berdasarkan hasil pengetesan kami untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini berhasil mencatatkan angka 14,1 km per liter. Wow, luar biasa. Dia bahkan untuk rute dalam kota itu lebih baik dibandingkan Toyota Yaris, dan juga kalau dibandingkan City Hatchback itu ya mirip-mirip lah. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Baleno Hatchback facelift ini meraih angka 20,8 km per liter. Angka yang sangat fantastis, mengingat dia kapasitas mesinnya bertambah, tenaga mesinnya bertambah, tapi transmisinya dia masih sama, otomatis 4 konvensional. Jadi Suzuki rasanya menjawab pertanyaan dari berbagai pihak, ngapain pakai transmisi CVT kalau transmisi otomatis konvensional saja masih seirit ini. Bahkan dia figurnya ini lebih irit dibandingkan Suzuki R3 Hybrid yang kami review sebelumnya. Tetapi tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah fitur auto door lock. Ini menjadi isu di semua model Suzuki ya. Di R3 tidak ada, di Baleno Hatchback ini juga tidak ada. Dia bertambah fitur banyak gitu,
tapi kenapa tidak ditambahkan fitur auto door lock. Jadi harus mengunci secara manual, dan perlu diingat ketika Anda menggunakan mobil ini, ketika Anda bergegas, Anda harus segera mengunci pintunya. Kemudian yang kedua adalah head unit ya. Ini sudah saya sebutkan juga di impresi stand up, dan semakin lama melihat layar head unitnya itu semakin kenapa gitu tidak dibikin model terintegrasi. Ini kurang estetik, agak kurang rapi sebenarnya desainnya itu. Dia udah keren, udah floating, tetapi iya kurang indah gitu dilihat rasanya. Agak lebih baik ya, pokoknya bisa didesain ulang lah harusnya ini untuk head unitnya. Kemudian yang ketiga adalah MID-nya. Ini padahal informasi sudah lengkap sekali, banyak gitu. Bahkan informasi yang tidak ada di mobil biasanya itu ada, seperti motion, kemudian torque dan power. Tapi kenapa dia tidak diletakkan tombol di bagian lingkar kemudinya? Jadi agak susah gitu meraih tombol MID-nya ketika ingin mengganti tampilan menjadi misalkan akselerasi atau brake atau konsumsi bahan bakar. Jadi lebih enak gitu kalau misalkan disetir. Kemudian terakhir adalah klakson. Sebenarnya ya ini preferensi masing-masing sih, tetapi ketika saya membeli mobil ini, hal yang pertama saya ganti adalah klaksonnya, karena dia suaranya cukup kecil. Dan satu hal yang saya ingat dari mobil ini ketika mengendarai mobil Suzuki Baleno hatchback ini adalah, kalau Anda ingat dengan jalanan-jalanan di kota India, Anda misalkan melihat di video YouTube atau apapun itu, banyak sekali mendengar klakson yang suaranya seperti ini. Iya benar-benar, karena mobil ini benar-benar didatangkan langsung dari India. Mungkin klaksonnya juga klakson spek India, jadi dia tidak berubah sama sekali. Ya itulah, kalau saya punya mobil ini saya langsung ganti klaksonnya. Di samping itu, Suzuki Baleno hatchback ternyata menyimpan beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah rear defogger, karena di range harga 200-300 juta itu sudah mulai jarang mobil yang ada fitur tersebut. Dan kemudian dia ada front heater. Nah ini karena mobil ini CBU, mobil ini didatangkan langsung dari negeri Bombay, makanya fitur-fiturnya mungkin tidak ada yang dikurangi sama sekali. Untuk defogger dan front defogger itu ada semua. Kemudian MID-nya ini sangat lengkap menurut saya. Memang dia tidak ada kecepatan rata-rata, tapi dia ada driving time, lalu ada jam analog, kemudian ada motion. Jadi ketika digas tuh dia motion, terlihat kita G-nya itu ke bagian belakang, kemudian ketika kita melakukan manuver dia akan bergerak juga ke kiri dan kanan untuk G-nya. Kemudian torque dan power grafiknya ada di sini. Memang dia tidak ditampilkan secara digital, tidak begitu detail, tapi yang menambahkan kesan sporty gitu. Kemudian ada akselerasi dan brake. Ya, cukup lengkap. Sangat lengkap menurut saya di kelasnya. Dan yang terakhir adalah follow me home latch. Jadi ketika Anda sampai di rumah malam hari, Anda tinggal menonaktifkan mesin, lalu menarik tuas sekali, dan lampu akan menyala selama 10 detik untuk menuntun Anda sampai ke dalam rumah. Jadi misalkan ketika nggak ada orang itu di rumah, Anda bisa mobil ini bisa menerangi lah jalan Anda untuk masuk ke dalam rumah. Setelah mengetes mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, timbullah satu pertanyaan. Dengan segala perubahan yang terjadi, apakah mobil ini worth to buy? Oke, sebagai kesimpulan, apakah mobil ini worth to buy? Jawabannya ya. Karena mengingat harga mobil ini dijual dengan harga yang sangat masuk akal, sangat reasonable, 274,9 juta rupiah, yang artinya dia tidak memiliki rival head to head. Toyota Yaris itu sudah harganya di atas 300 jutaan, dan Honda City hatchback itu juga harga 320 jutaan lebih gitu. Jadi benar-benar ketika Anda memilih sebuah hatchback tapi budget Anda mungkin di bawah 290 juta, di bawah 300 juta, ya inilah salah satu kandidat yang paling masuk akal. Dan menurut kami ini kini Suzuki Baleno hatchback itu hatchback yang worth to buy, kecuali Anda memiliki pilihan
mobil lain, misalkan mobil mini SUV. Sekarang itu ada Honda WRV, lalu dia juga ada Toyota Race, Daihatsu Rocky, Kia Sonet, itu Nissan Magnet. Itu mungkin bisa menjadi pilihan Anda ketika Anda tidak harus terpatok di satu model seperti hatchback ini. Tetapi sebagai kesimpulan, mobil ini berubah cukup drastis dibandingkan versi sebelumnya. Desainnya kini lebih menarik, lebih modern, lebih berkarakter, fitur bertambah cukup lengkap, mesinnya dia lebih bertenaga, dan juga konsumsi bahan bakarnya tetap terjaga keiritannya. Dia masih sangat irit ini untuk konsumsi bahan bakar. Jadi kami menilai mobil ini sangat worth untuk Anda miliki. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Suzuki Bayono Hatchback Facelift 2022. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe dan belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.